Bahan pangan yang ajaib, rahasia syukur dari dapur. Ringkasan bab 8 buku The Magic karya Rhonda Byrne. Berjumpa kembali dengan Aswir Astaman Channel. Pemirsa sekalian, bayangkan bila setiap makanan yang Anda santap adalah keajaiban kecil yang membawa kesehatan, kebahagiaan, dan kelimpahan dalam hidup Anda. Inilah pesan utama dari bab 8 buku The Magic karya Rhonda Byrne. Dalam bab ini, Rhonda mengajak pembaca untuk menyadari dan mensyukuri keberadaan makanan, bahan pangan yang setiap hari hadir di hadapan kita, namun seringkali luput dari rasa terima kasih. Makanan, anugerah yang sering dianggap biasa. Setiap butir nasi, setiap irisan buah, setiap tetes air yang kita minum adalah hasil dari kerja panjang. Dari petani, hujan yang turun, matahari yang bersinar, tanah yang subur, hingga proses distribusi yang membawa bahan pangan ke tangan kita. Namun, seiring waktu, kita terbiasa dengan keberadaan makanan hingga tak lagi menganggapnya istimewa. Rhonda Byrne mengingatkan bahwa dalam keajaiban hidup, makanan memegang peranan penting. Tanpa makanan, kita tidak bisa bertahan. Tapi lebih dari itu, makanan adalah simbol limpahan rezeki, cinta, dan perhatian semesta kepada kita. Rasa syukur mengubah segalanya. Kunci dari bab ini adalah syukur. Rasa syukur terhadap makanan yang kita konsumsi bukan hanya bentuk kesopanan spiritual, tapi juga kunci untuk membuka kelimpahan lebih besar dalam hidup. Ketika kita menghargai makanan, kita secara tidak langsung menghargai kehidupan, tubuh kita, dan setiap orang yang terlibat dalam rantai penyediaannya. Rhonda menyarankan agar sebelum makan, kita mengucapkan kata ajaib, terima kasih. Ucapkan dengan sepenuh hati sebelum menyantap apapun, baik itu secangkir teh, sepiring nasi, atau camilan sederhana. Ucapan syukur ini mengandung energi positif yang akan membawa dampak baik bagi tubuh, pikiran, dan bahkan kondisi keuangan. Makanan sebagai meditasi harian. Salah satu latihan dari bab 8 adalah menjadikan setiap momen makan sebagai momen sakral. Duduk dengan tenang, perhatikan warna, aroma, dan tekstur makanan Anda. Rasakan betapa berharganya makanan itu, bahwa tidak semua orang di dunia ini memiliki makanan yang layak setiap hari. Dengan melakukan ini, makanan bukan lagi sekadar rutinitas, tapi menjadi pengalaman spiritual yang membangkitkan kesadaran. Tubuh kita pun akan merespons dengan lebih baik. Makanan yang dikonsumsi dengan penuh syukur dipercaya dapat dicerna lebih baik, memberi energi lebih optimal, dan membawa rasa kenyang yang bukan hanya secara fisik, tetapi juga secara emosional. Mengatasi kelangkaan dengan syukur. Dalam situasi di mana makanan terasa terbatas, rasa syukur justru menjadi kekuatan utama. Rhonda mengutip prinsip bahwa, apa yang Anda syukuri akan bertambah. Maka, saat Anda bersyukur atas makanan yang sedikit pun, Anda mengirim sinyal pada alam semesta bahwa Anda siap menerima lebih banyak. Alih-alih mengeluh saat pilihan makanan terbatas, ucapkan terima kasih. Ini akan menggeser fokus Anda dari kekurangan menuju kelimpahan dan membuka pintu-pintu rezeki yang sebelumnya tertutup oleh keluhan dan rasa tidak puas. Kesimpulan, keajaiban di meja makan. Bab 8 dari The Magic mengingatkan kita bahwa keajaiban bisa ditemukan dalam hal paling sederhana, makanan. Dengan menyadari, menghargai, dan bersyukur atas setiap makanan yang kita terima, kita tidak hanya menghormati hidup ini,
tapi juga mengundang lebih banyak kelimpahan ke dalamnya. Mulailah hari ini, sebelum menyuapkan makanan ke mulut Anda, berhenti sejenak dan ucapkan, terima kasih atas makanan ini. Lihat bagaimana rasa syukur itu mengubah rasa, suasana hati, bahkan arah hidup Anda. Sebab di balik setiap suapan, ada keajaiban yang menunggu untuk disadari. Aswir Astaman Channel, terima kasih telah berkunjung. Sampai jumpa dengan postingan berikutnya.